sini saya akan menceritakan siapakah Tuhan Yesus itu. Di dalam Alkitab, di kitab Injil tercatat, ketika Maria sedang bertunangan dengan Yusuf, malaikat Tuhan datang menampakkan diri kepada Maria dan berkata bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus dan bayi yang akan dilahirkannya itu harus dinamai Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan ketika hal itu diketahui oleh Yusuf, Yusuf ingin menceraikan Maria dengan diam-diam, tetapi malaikat Tuhan peringatkan dia di dalam mimpi. Dan ketika Raja Herodes mengadakan sensus penduduk, Maria dan juga Yusuf harus segera kembali ke kampungnya, yaitu Bethlehem. Dan pada saat itu juga, tibalah saatnya Maria untuk melahirkan. Tetapi ketika mereka sampai di Bethlehem, tidak ada lagi satu pun penginapan yang tersisa. Yang tersisa hanyalah kandang domba. Dan disitulah tempat Maria melahirkan Yesus. Pada malam hari itu juga, ketika para gembala sedang mengembalakan dombanya, malaikat Tuhan datang juga menampakkan diri kepada mereka dan berkata, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud." Dan ketika mereka mendengar kabar itu, mereka segera datang kepada Yesus, bayi yang ada di Bethlehem itu. Para orang-orang Majus yang ada di timur, mereka melihat satu bintang yang berbeda dari bintang-bintang yang ada di langit. Dan mereka meneliti bintang apakah itu. Dan ternyata bintang itu adalah menunjukkan bahwa telah lahirnya Sang Juru Selamat. Dan ketika mereka mengetahui hal itu, mereka segera pergi dari negerinya dan mereka pergi ke Bethlehem. Mereka mengikuti bintang itu, perjalanan mereka hampir selama 2 tahun. Ketika mereka hendak menemuinya, mereka lewat melalui jalan di mana Herodes berada. Dan ketika mereka sampai ke Herodes, Herodes berkata kepada mereka, ketika mereka menemui anak tersebut, mereka harus kembali untuk memberitahukannya kepada Herodes. Padahal ada maksud lain yang ingin dibuat oleh Herodes. Dan ketika mereka menemukan Yesus bersama Maria dan juga Yusuf, mereka menyembahnya. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Dan ketika mereka hendak pulang, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka melalui mimpi dan memperingatkan mereka supaya mereka jangan kembali kepada Herodes, tetapi mereka harus pulang melalui jalan lain. Dan ketika mereka sudah bangun, mereka pun kembali ke negerinya melalui jalan lain. Ketika Yesus sedang berumur 12 tahun, Maria dan juga Yusuf mengajak Yesus ke bait suci. Dan ketika mereka hendak pulang, ternyata Yesus tertinggal di bait suci. Lalu Maria dan Yusuf kembali ke bait suci, dan ternyata mereka melihat Yesus sedang berbincang-bincang dengan ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat berkata bahwa Yesus adalah anak yang jenius. Yesus mengetahui hukum-hukum Taurat, dan Maria dan Yusuf pun mengajak Yesus pulang dari bait suci. Pada umur yang 30 tahun, disitulah Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Siapakah Yesus itu? Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Ketika ada perkawinan di Kana, di situ mereka kehabisan anggur dan ibu Yesus meminta pertolongan kepada Yesus, dan disitulah Yesus membuat mukjizat bagaimana air diubah Yesus menjadi anggur. Dan juga ketika Tuhan Yesus sedang berjalan dan menuju ke kolam Bethesda, di situ adalah tempat-tempat orang yang sedang sakit menunggu pertolongan. Yesus masuk dan menemui seorang laki-laki yang sudah lumpuh, dan Yesus berkata bahwa apakah dia ingin sembuh. Dan ketika itu juga Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Yang kedua, siapakah Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Ketika ada 4 orang yang sedang menggotong satu orang yang lumpuh, ketika Yesus sedang berkhotbah di sebuah rumah, mereka menurunkan orang lumpuh itu tepat berada di depan Yesus. Dan ketika itu, Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ketika Yesus berkata demikian, ahli-ahli Taurat berkata dalam hatinya, mengapa dia menghujat Allah? Yesus mengetahui apa yang dipikirkan mereka, sehingga Yesus berkata, "Manakah yang lebih mudah mengatakan, 'Hai anakku, dosamu sudah diampuni,' atau 'Bangunlah dan pulanglah ke rumahmu'?" Yang kedua, ketika Yesus sedang dalam perjalanan dan Yesus melalui Samaria bersama dengan murid-muridnya, Yesus menjumpai seorang perempuan yang sedang menimba air. Lalu Tuhan Yesus mengetahui bahwa perempuan itu mempunyai 5 suami dan yang sekarang ada padanya bukanlah suaminya. Itulah bukti bahwa Yesus adalah Maha Tahu. Yang ketiga, Tuhan Yesus juga adalah Tuhan yang Maha Adil. Ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, ketika murid-murid yang sedang ketakutan berada dalam satu rumah, mereka mengunci seluruh rumah sehingga tidak ada satupun yang bisa masuk. Tetapi ketika waktu mereka sedang berbicara, Tuhan Yesus berada di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Salam sejahtera bagi kamu."
Tuhan Yesus bisa hadir di mana saja. Yang keempat, Tuhan Yesus juga adalah Allah yang mengampuni. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu, Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Itulah bukti bahwa Tuhan Yesus benar-benar Allah. Ketika waktunya sudah tiba, Yesus akan segera ditangkap. Tuhan Yesus mengetahui hal tersebut. Dan ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus mengambil kesempatan untuk berdoa dan murid-muridnya menjaga. Sedang Yesus berdoa, datanglah pasukan prajurit bersama dengan imam-imam dan juga satu murid Tuhan Yesus yang mengkhianati dia, itulah Yudas, untuk menangkap dia. Ketika mereka datang dan Yesus bertanya kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Mereka menjawab, "Yesus dari Nazaret." Yesus berkata, "Akulah dia." Ketika Yesus mengatakan hal tersebut, mereka semua langsung mundur dan juga terjatuh ke tanah. Pada waktu itu adalah kesempatan yang tepat untuk Tuhan Yesus kabur jika memang Tuhan Yesus ingin pergi dari situ. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan hal itu karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Lalu ketika Tuhan Yesus hendak ditangkap, Simon Petrus yang adalah murid Yesus memotong salah satu telinga hamba imam itu yang bernama Malkus. Tetapi pada waktu itu juga Tuhan Yesus tetap menyembuhkan telinganya. Ketika Yesus sudah ditangkap, Yesus dibawa kepada Kanafas, imam besar pada waktu itu, untuk diadili. Dan setelah dibawa kepada imam besar, Yesus juga dibawa kepada Pilatus. Pilatus berkata bahwa ia tidak menemukan satupun kesalahan untuk bisa membuat hukuman kepada Tuhan Yesus. Dan Pilatus berkata bahwa ia tidak akan menanggung apapun ketika Tuhan Yesus disalibkan, karena banyak orang yang memaksa Yesus untuk disalibkan. Ketika itu Tuhan Yesus dijatuhkan hukuman untuk disalibkan. Tuhan Yesus dicambuk, dibuat mahkota duri, dihina, diludahi, banyak hinaan yang diterima oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus disalibkan, ada satu fenomena yang terjadi dan juga satu kejadian yang sangat ajaib. Bagaimana ketika itu sedang jam 12 siang, tetapi langit sudah sangat gelap sampai 3 sore. Dan juga ada satu kejadian bagaimana bait suci terbelah menjadi 2. Itulah yang membuktikan bahwa Yesus benar-benar Allah. Pada waktu itu ada juga seorang kepala prajurit yang melihat hal tersebut, dan pada waktu itu juga dia menjadi percaya. Ketika itu Yesus dikuburkan, dan pada minggu pagi, pada hari yang ketiga, ketika perempuan-perempuan ingin datang ke kubur Yesus untuk menumpahi dia, mereka melihat bahwa kubur Yesus telah terbuka dan kosong. Ketika mereka masuk, malaikat Tuhan datang kepada mereka dan berkata, "Mengapa kamu mencari dia yang sudah hidup di antara orang mati? Dia sudah mendahului kamu ke Galilea. Segeralah beritahu kepada murid-murid." Dan mereka pun segera untuk memberitahukannya kepada murid-murid bahwa Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus berkali-kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid selama 40 hari setelah kebangkitannya. Dan setelah 40 hari, Tuhan Yesus berkumpul bersama-sama dengan murid, dan Tuhan Yesus memberikan satu perintah kepada mereka supaya mereka pergi ke seluruh bumi, ke seluruh bangsa untuk memberitakan dan menjadikan mereka untuk menjadi murid Yesus dan membaptis mereka dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika Yesus berbicara demikian, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Jadi, Tuhan Yesus berkata bahwa siapa yang percaya dan menerima Tuhan Yesus yang mati dan juga sudah bangkit dan naik ke surga, dia akan menerima hidup yang kekal. Demikianlah cerita tentang siapakah Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus